Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok analisis dan desain sistem informasi Parkirku atau sistem smart parking. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Hilmi, NIM 18112240. Kemudian ada Dwi Antono, NIM 18112208. Kemudian Muhammad Reza Wahyudi, 18112183. Dan yang terakhir Aldi Juraidi, 18112221. Pada sistem kali ini, kelompok kami membuat sistem parkirku. Deskripsinya, kebutuhan lahan parkir berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah pengguna kendaraan bermotor, terutama di tempat-tempat umum seperti tempat swalayan, perkantoran, institusi pendidikan, rumah sakit, dan lainnya. Keterbatasan lahan parkir akan menyebabkan terjadinya parkir liar di beberapa kawasan. Hal itu tentu akan menyebabkan kemacetan karena badan jalan yang seharusnya digunakan untuk melintas dihalangi oleh beberapa kendaraan yang parkir di area yang dilarang. Maka sebagian besar tempat umum mendesain tempat parkirnya secara bertingkat. Tujuannya agar tempat parkir tersebut tetap menampung banyak kendaraan tanpa membutuhkan lahan yang luas. Kemudian sistem tempat parkir sudah banyak yang menggunakan palang pintu, namun belum ada sistem informasi ketersediaan slot parkir. Terkadang pada area parkir yang bertingkat membuat bingung pengguna parkir yang menganggap area parkir tersebut masih kosong. Anggapan ini terjadi disebabkan kurangnya informasi parkir yang dapat diberikan secara langsung bagi pengguna parkir. Persoalan tersebut juga menyebabkan pengguna parkir selalu terjebak dalam lokasi parkir dan harus memutar kembali kendaraannya untuk mencari lokasi parkir yang lainnya. Kemudian daripada itu juga untuk menanggulangi sampah plastik atau sampah kertas yang timbul ketika terdapat kertas parkir atau kartu parkir seperti itu. Kemudian ruang lingkup dari penulisan ini akan dibatasi pada pengembangan aplikasi smart parking system berbasis Arduino Uno menggunakan Microsoft Visual Basic. Karena sistem ini adalah terobosan baru, diharapkan dengan adanya sistem ini bisa lebih meningkatkan lagi sistem yang mudah dan terintegrasi. Sistem ini melibatkan beberapa pihak seperti petugas penjaga dan pengguna lahan parkir. Kami menggunakan metodologi waterfall karena lebih efisien, tidak terpaku pada satu proyek. Kita bisa berinteraksi juga dengan klien agar tercipta harmonitas pengerjaan aplikasi yang sudah fix, dan kami juga bisa mudah memprediksi kapan pengerjaannya akan selesai. Di samping itu, karena di era pandemi seperti sekarang, untuk meminimalisir interaksi langsung antara petugas parkir dengan pengguna lahan parkir. Kemudian anggota proyek ada 4. Yang pertama Muhammad Hilmi dengan role Business Analyst. Kemudian Muhammad Reza Wahyudi dengan role Project Manager. Kemudian yang ketiga Dwi Antono sebagai developer. Dan yang keempat Aldi Juraidi sebagai tester. Jadwal proyek sudah kami buat dengan metode waterfall dengan rinciannya sebagai berikut. Ada requirement analysis di minggu pertama dimulai pada tanggal 13 sampai 24 April. Kemudian ada sesi desain di minggu setelahnya dimulai pada 29 April sampai 19 Juni. Kemudian ada development dari 19 Juni sampai tanggal 30 Juni. Kemudian ada testing dimulai pada tanggal 3 bulan Juni
mohon maaf tadi April Mei 19 Mei sampai 30 Mei, kemudian tanggal 3 Juni untuk testing sampai dengan tanggal 9. Dan untuk maintenance sendiri kita beri waktu 1 bulan agar aplikasi yang kita buat bisa matang sehingga tidak terdapat kecacatan yang berarti. Kemudian untuk analisis kelayakan teknologi, layakan sistem ini sangat layak sebab sistem kami ini merupakan pengembangan dari sistem yang sudah ada sebelumnya. Kemudian analisis kelayakan ekonomi, secara ekonomi sistem kami tidak membutuhkan banyak biaya dan relatif terjangkau dan sebanding dengan manfaatnya. Di situ sudah kami berikan rinciannya untuk alat yang digunakan sebagai klien, sebagai server yang akan dimiliki oleh tempat pengelola parkir tersebut. Kemudian untuk payback period atau semacam nilai investasi, di sini sudah kami hitung untuk 2 atau 3 tahun ke depan. Kemudian ada ROI. Di sini juga sudah kami hitung dengan rumus ROI. Dan kemudian ada NPV, tingkat bunga diskonto 15%. Kemudian untuk analisis kelayakan hukum, secara hukum sistem kami ini layak sebab kami merancang menggunakan software legal dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian analisis kelayakan operasional, secara operasional sistem kami ini sangat layak digunakan sebab mudah dipahami dan tidak perlu pelatihan atau pembelajaran khusus dalam menggunakan sistem ini. Karena untuk aplikasi Android sudah mungkin menurut kami sudah banyak orang yang mulai paham dan mulai melek teknologi ya, sehingga lebih mudah untuk orang menggunakan aplikasi kami. Kemudian analisis kelayakan jadwal, sistem kami memperkirakan jadwal pembuatan rancangan selama 82 hari yang terbagi dari fase sebagai berikut. Ada fase requirement 12 hari, fase desain 16 hari, fase pengembangan 14 hari, fase testing 10 hari, dan yang terakhir fase maintenance atau update dalam waktu 1 bulan. Perancangan akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan prosedur yang telah ditentukan. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari yang pertama. Saya akan melanjutkan bab ketiga tentang identifikasi masalah dan workflow. Analisis permasalahannya yang pertama, berikut merupakan masalah yang melatar belakangi kami untuk membuat proyek smart parking. Pengendara kesulitan dalam menemukan tempat parkir yang kosong. Pengendara tidak mengetahui apakah masih tersedia parkir atau tidak. Pihak pengelola yang kurang dapat memantau tempat parkir yang mana yang kosong dan berapa jumlahnya. Pihak pengelola yang tidak mengetahui informasi jumlah pengunjung atau trafik pengendara yang menggunakan tempat parkir. Pemecahan permasalahannya yang pertama, dari masalah-masalah di atas, kami mencoba membuat daftar alternatif solusi yang memungkinkan untuk dikembangkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masalahnya pengendara sulit dalam menemukan tempat parkir yang kosong. Alternatif solusi bisa menggunakan navigasi untuk mengarahkan ke lokasi parkir atau menampilkan peta parkir dan menunjukkan tempat parkir yang kosong. Pertimbangannya diperlukan koneksi dengan Google Maps. Perlu pemahaman yang lebih dalam mengenai penggunaan Google Maps API. Dan peta parkir mudah dibaca oleh pengguna yang tidak memiliki aplikasi mobile. Perhitungan lahan parkir yang tersisa dapat dilakukan dengan mudah dan menghitung lahan parkir tidak terisi. Kesimpulannya,
menampilkan peta parkir dan menunjukkan tempat parkir yang kosong melalui aplikasi dapat dimiliki pengguna atau peta besar di area parkir. Masalah kedua, pengendara yang tidak mengetahui apakah masih tersedia parkir atau tidak. Alternatif solusi yang pertama menampilkan tulisan parkir penuh atau palang tidak terbuka saat yang menekan tombol in atau masuk. Pertimbangan yang pertama, pengguna dapat mengetahui kondisi lahan parkir dan melihat tulisan parkir. Kedua, kondisi tidak ada lahan parkir yang tersisa sehingga pengendara tidak dapat masuk dan dapat mengisi over kapasitas dari tempat parkir. Kesimpulannya, parkir penuh ditunjukkan dengan palang tidak akan terbuka apabila ada yang menekan tombol in kecuali ada mobil yang meninggalkan tempat parkir melalui display OLED di dekat palang. Masalah tidak, lihat pengelola yang kurang dapat memantau tempat parkir mana yang kosong dan berapa jumlahnya. Alternatif solusi pertama dapat memberikan informasi jumlah lahan parkir yang kosong secara real time dan menunjukkan waktu. Pertimbangan, pihak pengelola dapat mengetahui kondisi lahan parkir yang kosong secara real time sehingga lebih mudah untuk dipantau. Untuk kesimpulannya, di sini memberikan informasi jumlah tempat parkir yang kosong secara real time dan dengan menunjukkan waktu. Masalah keempat, pihak pengelola yang tidak mengetahui informasi jumlah pengunjung atau traffic pengendara yang menggunakan tempat parkir. Alternatif solusinya, memberikan informasi mengenai jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir. Pertimbangannya, pihak pengelola dapat mengetahui banyak kendaraan yang menggunakan fasilitas tempat parkir. Dan kesimpulannya, memberikan informasi mengenai jumlah kendaraan yang menggunakan tempat parkir. Workflow atau alur kerja sistem. Pendefinisian workflow sistem smart parking yang pertama, petugas memasukkan kode petugas beserta PIN. PIN akan diperoleh petugas pada saat petugas tersebut menjadi petugas parkir untuk pertama kalinya. Yang kedua, sistem akan mencocokkan kode petugas dengan PIN yang dimasukkan apakah sesuai dengan yang ada di database atau tidak. Yang ketiga, apabila kode petugas dan PIN tidak sesuai, maka proses autentikasi akan ditolak, dan apabila petugas sampai 3 kali salah memasukkan kode pegawai dan PIN, sistem akan mengunci proses autentikasi. Yang keempat, apabila kode petugas dan PIN sesuai, maka akan mencatat tanggal masuk serta jam masuk petugas dan petugas dapat melakukan akses ke sistem smart parking yang diawali dengan pop-up atau autentikasi berhasil, selamat datang. Yang kelima, dan apabila petugas akan keluar dari sistem, maka petugas dapat menekan tombol logout dan sistem akan mencatat dan keluar dari petugas dan akan muncul pop-up nama petugas, Anda yakin untuk keluar. Apabila petugas menekan ya, maka akan muncul pop-up logout berhasil dan apabila petugas menekan tidak, maka sistem akan kembali seperti pada saat login. Proses masuknya kendaraan. Pendefinisian workflow sistem smart parking yang pertama, setiap kendaraan yang masuk akan dicatat nomor plat kendaraan dan sistem akan melakukan pengisian tanggal jam masuk kendaraan sesuai dengan informasi tanggal dan jam di komputer dengan cara petugas menekan tombol kendaraan masuk dan menulis nomor plat. Yang kedua, sistem akan mencatat nomor plat kendaraan, jam masuk, serta nomor petugas yang sedang login. Yang ketiga, pencatatan dilakukan ketika pengendara men-scan barcode parkir yang sudah disediakan menggunakan aplikasi berbasis Android. Keempat, setelah ter-scan maka secara otomatis tercatat dalam aplikasi dan waktu akan dimulai ketika pengendara telah menemukan tempat parkir. Proses keluar kendaraan. Yang pertama, pengemudi akan menyerahkan karcis parkir dalam bentuk barcode
yang muncul di ponsel sebagai bukti proses validasi validitas atas karcis dan plat nomor kendaraan yang keluar. Kedua, apabila ada ketidaksesuaian antara plat nomor kendaraan yang keluar dengan yang tertera di karcis, maka di proses ini akan berhenti. Ketiga, apabila sesuai antara plat nomor kendaraan yang keluar dengan yang tertera di karcis, maka petugas akan memasukkan nomor plat dengan menekan tombol kendaraan keluar serta menekan tombol OK apabila petugas sudah mengisi nomor plat. Yang keempat, sistem akan melakukan perhitungan biaya parkir kendaraan dengan menampilkan pop-up yang berisi informasi jam masuk dan jam keluar serta total bayar di komputer dan menampilkan total bayar di display sebagai informasi untuk pengemudi. Yang kelima, pengemudi akan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang tertera dengan berbagai metode pembayaran. Di sini konseptual sistemnya ada proses perancangan database dan autentikasi dan IRD, DFD level 1 dan DFD level 0. Bab 4, analisis kelemahan sistem. Yang pertama ada performance, masalah kinerja terjadi ketika tugas-tugas bisnis yang dijalankan tidak mencapai sasaran. Kinerja diukur dengan jumlah produksi dan waktu tangkap. Jumlah produksi adalah jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan selama jangka waktu tertentu. Yang kedua ada informasi. Yang pertama ada informasi, masalah penggunaan kertas yang mudah rusak mengakibatkan susahnya pendokumentasiannya. Solusinya bisa dibuatkannya database agar semua tersusun rapi dan mudah diakses jika di kemudian hari dibutuhkan data. Yang ketiga, performance. Masalahnya kekhawatiran dan karena di masa pandemi seperti ini, maka diusahakan untuk meminimalisir interaksi langsung. Solusinya dibuatkan aplikasi Android dengan memanfaatkan teknologi pemindai barcode agar memudahkan pengguna dan petugas parkir. Yang keempat ada ekonomi. Masalahnya biaya untuk pembelian kertas dan tinta printer yang dibutuhkan untuk mencetak kertas parkir. Solusi di sini diminimalisir dengan penggunaan data digital agar mengurangi biaya pembelian kertas dan tinta dalam mencetak kertas parkir. Yang kelima ada kontrol. Permasalahannya karena penyimpanan data yang sangat vital seperti nomor polisi, akun kartu kredit, akun kredit card, dompet digital, sehingga rawan terjadi bocor data. Solusinya membuat security system yang sulit untuk ditembus dengan melakukan update secara berkala dan bekerja sama dengan pihak kepolisian agar terintegrasi dengan baik. 6. Ada efisiensi. Permasalahannya penyajian data terlalu memakan waktu sehingga pemberian informasi sangat lama. Solusinya dengan sistem informasi penyajian data akan lebih singkat dan teratur sehingga mudah mencari informasi yang diinginkan. Yang ketujuh ada service. Masalahnya pemberian informasi yang tidak akurat kepada kepala pimpinan. Solusinya fitur rekam data digital mudah tersambung dengan pihak manapun sehingga tidak ada informasi yang akan terlewat.
Giliran aku nih. Udah belum? Udah mulai. Bab 5, analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem fungsional di sini ada 4, yaitu petugas parkir, kepala pengelola, customer, dan bagian IP. Yang pertama, petugas parkir. Yaitu 1, customer. Yang kedua, sistem bisa menginput, bisa mengedit, menghapus, mencari data konsumer. Yang kedua, kepala pengelola. Yang pertama ada sistem semua dan sistem data customer, data petugas. Yang kedua, sistem menerima semua laporan parkir. Ketiga, customer. Pertama, menginput data kendaraan, data pribadi, data pembayaran. Yang kedua, mendapat informasi tentang detail parkir. Yang keempat, bagian IT. Yang pertama, mengecek server lokal selama 24 jam. Yang kedua, melakukan peliharaan secara berkala. Bab 5, analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan fungsional. Bagian IT, mengecek server lokal selama 24 jam. Yang kedua, melakukan pemeliharaan secara berkala. Analisis operasional. Menggunakan Windows 7 sebagai klien. Menggunakan Ubuntu server sebagai server. RAM minimal 2 GB untuk LAN dan 4 GB untuk server. Prosesor minimal Corel i3. Banker dan kabel LAN. Terakhir, monitor minimal 11 inch untuk LAN dan server. 6. Pemodelan proses. Berikut adalah pemodelan proses. Ada penjaga parkir, sistem smart parking, pengguna parkir, dan manajer. Dan di level 0-nya ada operator, percatatan kendaraan masuk, pengemudi, operator, pencatatan kendaraan keluar dan perhitungan, ada pembuatan laporan, dan pengelola. Yang bab 7, pemodelan data. Rancangan basis data. Di sistem kami menggunakan MySQL karena MySQL adalah sistem manajemen basis data open source yang cepat, andal, dan stabil. Selain itu, kami memilih menggunakan MySQL karena keamanan data, skalabilitas, on-demand, performa yang tinggi. Fleksibilitas dari open source didukung oleh banyak sistem operasi dan bahasa pemrograman dukungan dari banyak tool. Bab 7, pemodelan data. Itu pertama RFD. Ada di sini data-datanya ada slot ID, integer, slot status ada voucher, dan catatan parkir, catatan ID, charter. Kedua, admin ada admin ID integer, nama admin parkir, admin username parkir, admin password charter, dan catatan parkir admin integer. Catatan parkir yang kedua, catatan ID, charter, parkir ID integer, plat nomor parkir, waktu bayar, deadline, harga integer, status charger, admin ID integer, paket ID integer, dan terakhir data parkir, catatan detail parkir integer. Kemudian data parkir, ada catatan detail parkir integer, catatan ID cara charter, ID integer,
detail masuk, deadline, date time, dan data detail keluar, date time. Kemudian yang terakhir paket parkir paket, ada paket ID integer, motor 1 jam integer, motor lebih lama 1 jam integer, mobil 1 jam integer, mobil lebih lama 1 jam integer, cara bayar parkir. Kemudian bab 7 pemodelan data. Yang pertama parkir slot. Ini parkir slotnya yang pertama nomor kolom flat, ada slot ID, parkir slot, catatan parkir, yang mudah, tipe data, integer, parkir, charger, lebar 10, semuanya 10, authority-nya Y, nol atau not nolnya not nol, primary key front key-nya primary key, yang terakhir front key, yang di tengah nggak ada. Admin, pemodelan data yang admin, nama kolom atau file, admin ID, nama admin username, admin password. Tipe datanya integer, parcher, charger. Lebarnya 10, 20, 10, dan 32. Authority-nya Y, not nol atau not nolnya itu not nol semua, dan primary key atau foreign key-nya yang pertama pakai primary key, yang 2, 3, 4 tidak. Kemudian data detail parkir, nama kolom atau file-nya catatan detail parkir, catatan ID, slot ID, detail masuk, detail keluar. Integer char, yang data tipe datanya integer, char integer, date time. Lebarnya 10, 6, 5, 0, 0. Dan untuk mandatorinya yang digunakan itu Y, nol atau not nolnya not nol semua, primary key atau foreign key-nya dari 1 sampai 3 itu foreign key, yang satunya primary key, yang 2, 3 foreign key, yang 3, 4, yang 4, 5 nggak ada. Pemodelan data parkir paket, nama kolom atau file, paket ID, motor 1 jam, motor lebih dari 1 jam, mobil jam, mobil lebih dari 1 jam, cara bayar. Yang pertama tipe datanya itu integer, barbar. Dari 1 sampai 5 itu integer, yang keenamnya parkir. Lebar itu dari 1 sampai 0, yang keenamnya itu 10. Mandatorinya Y, nol atau not nolnya itu not nol, primary key atau foreign key-nya yang pertama itu foreign key, yang 2 sampai 6 itu tidak ada. Pemodelan data atau catatan parkir, nama kolom atau file-nya, catatan ID, paket ID, plat nomor, waktu bayar, harga, status, admin ID. Isi datanya ada charger, integer, parcher, date time, integer, charger, integer. Lebarnya yang pertama ada 6, yang kedua ada 0, yang tiganya 11, yang keempatnya tidak ada, 5 tidak ada, 6-nya ada 5, 7 tidak ada. Mandatorinya iya semua, not not nolnya not nol semua, primary key atau foreign key-nya yang pertama itu primary key, yang kedua kosong, yang ketiga primary key, yang keempat 5, 6, 7 itu kosong.
Kemudian yang berikutnya yaitu kita masuk ke bab 8, perancangan antarmuka atau interface. Pertama yaitu new user login dan sign up. Login di sini digunakan untuk login customer. Kemudian login juga dilakukan dengan menginputkan nomor HP atau bisa juga dengan menggunakan Google akun. Nah, ini adalah tampilan antarmuka sistem. Yang pertama, kita akan diperlihatkan dengan tampilan selamat datang di aplikasi dan bunyi selamat datang di parkirku. Temukan tempat ternyamanmu tanpa perlu khawatir sesuatu yang buruk akan menimpamu. Setelah itu kita dialihkan ke tampilan yang kedua, yaitu kita memasukkan akun kita, bisa dari nomor telepon atau bisa juga dari Google akun. Setelah menginputkan data tersebut, kita kemudian akan masuk berikutnya, itu ketampilan memasukkan kode yang sudah dikirim jika kita sudah menginputkan data kita. Misalnya kita telah memasukkan nomor HP, terus nanti akan ada kode konfirmasi yang akan dikirim ke nomor tersebut atau akun Google kita. Kemudian untuk penjelasan atau deskripsi filenya di sini, pertama ada ID user, yang tipe filenya TSL, tipe datanya itu varchar dengan length 30. Deskripsinya sendiri itu kode dari customer tipe yang unik. Kemudian ada nama filenya itu nama, tipe filenya TSL, tipe datanya juga varchar dengan panjang 30. Dan deskripsinya itu sebagai nama customer. Yang ketiga email, TSL, tipe filenya varchar dengan length 30. Kemudian deskripsinya itu sebagai email customer. Kemudian nomor HP, tipe filenya TSL, tipe datanya numerik dengan length 30, deskripsinya sebagai nomor HP customer. Kemudian untuk kontrol aksi sendiri, kontrolnya itu ada login, tipe yaitu BTN, deskripsi atau validasinya itu adalah dilakukan pengecekan data yang diinput terhadap sistem, dan jika benar maka masuk dalam page dashboard. Kemudian kontrol yang kedua yaitu masuk dengan Google, tipe HYP, merupakan hyperlink, masuk dengan Google yang langsung merujuk kepada akun Google Customer. Kemudian yaitu tampilan antarmuka sistem. Di sini tampilannya ada dari yang pertama itu ada macam-macam metode pembayaran. Di sini ada kartu kredit, ada GoPay, ada Dana. Kemudian kita bisa menyimpan pengaturannya. Lalu yang kedua adalah itu kode QR. Terus di situ kita disampaikan tentang detail-detail tempat parkiran kita ya. Kemudian ada waktu, tanggal, bulan dan juga tahun. Setelah membayarnya akan muncul tampilan seperti ini. Yang ketiga, jadi kita dikasih tahu total biaya parkirannya berapa. Dan tinggal pilih mau bayar lewat mana. Itu ada kartu kredit, Dana, GoPay dan cash. Kemudian yaitu kita masuk ke menu pemilihan spot parkir. Di situ masuk itu maksudnya masuk arah masuk mobilnya, kemudian A1, A2, A3 itu spot yang bisa diparkir. Yang kuning itu berarti tempat parkirnya masih kosong, dan yang berwarna perak itu artinya udah terisi. Kemudian yang terakhir itu kita bisa menambahkan jenis kendaraan. Kita di sini tinggal mengisi, kalau ingin menambahkan lagi kendaraan, kita tinggal mengisi detail kendaraannya, yaitu pertama jenis, kemudian nomor polisinya. Dan yang terakhir adalah memindai kode barnya.
Berikutnya itu penjelasan atau deskripsi dari semua filenya. Nomor 1 ada ID parkir, tipe filenya itu TSL, tipe datanya varchar, lengthnya 30. Sini ada formatnya atau di value-nya itu yaitu auto name by system, kemudian deskripsinya itu ya sebagai kode dari parkir tipe yang unik. Kemudian ada ID user, tipe filenya yaitu TSL, tipe data dan lengthnya itu varchar dan 30. Kemudian deskripsinya itu ya kode dari user type yang unik. Kemudian ada nama field lagi itu lokasi, filenya TSL, tipe datanya varchar dengan length 30, deskripsinya itu sebagai lokasi customer. Lalu nama user, tipe field TSL, tipe data length varchar 30, kemudian deskripsinya itu sebagai nama user. Kemudian ada field harga, tipe fieldnya itu DDL, tipe datanya numerik dengan length 30, deskripsinya itu sebagai harga parkir. Kemudian jenis kendaraan, tipe fieldnya juga DDL, tipe data varchar dengan length 10, deskripsinya itu sebagai pemilihan jenis kendaraan. Kemudian untuk kontrol aksi, yang pertama ada kategori layanan dengan tipe BTN, yaitu untuk memilih jenis kendaraan yang ingin dicuci, antara motor atau mobil. Kemudian kontrol waktu atau waktu pesan tipe BTN dengan deskripsi menentukan kapan kendaraan memasuki area parkir. Kemudian kontrol lokasi tipe BTN, deskripsinya itu menentukan lokasi parkir. Kontrol bayar dengan tipe BTN, deskripsinya itu untuk memilih jenis pembayaran cash atau electronic cash. Kemudian kontrol waktu tipe BTN, deskripsinya itu lama kendaraan yang ingin diparkir. Kemudian di sini ada UI flow-nya. Ini aliran-aliran dari sistemnya. Yang pertama kan mulai dari tampilan selamat datang, kemudian tampilan masuk akun, nanti setelah mengisi data masuk ke dalam masukkan kode atau pindai kode bar. Kemudian ada bisa tambahkan kendaraan, lalu memilih metode pembayaran, memilih tempat parkir, memindai kode QR, dan terakhir mencetak hasil dari sistem. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi dari kami cukup menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.